Apa sih yang ada di benak temen-temen kalau Intan bilang vampire China atau Jiangshi itu? Oh, itu tokoh horornya China, C. Itu fiktif, C. Itu mayat yang tangannya itu menjulur ke depan, C. Yang jalannya lompat-lompat, pakai baju dinasti Qing. Yang jidatnya itu harus ditempelin jimat warna kuning, tulisan merah. Itu, C. Kalau jimatnya dilepas dari jidatnya, bahaya itu, C. Itu mayatnya bisa bangun lagi, bisa ngejar, bahkan bisa membunuh orang. Well, nggak salah sih. Memang Jiangshi atau vampire China digambarkan seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, Jiangshi atau vampire China itu beneran ada, bukan fiktif, bukan karangan orang. Lah, masa bisa toh, Cek? Orang yang sudah meninggal hidup lagi ngejar lompat-lompat kayak gitu, mana bisa? Nggak masuk akal, Cek. Dengerin dulu cerita Intan. Taja nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan request yang masuk via Saweria. Kali ini dari Bakmi Fu Kelapa Gading, Jakarta. Oh, ini Bakmi Fu ini yang terkenal kayak bakmi karet gitu ya. Loh, ini nggak pernah sepi tuh ya restorannya ya. Ini teman-temannya Intan banyak loh yang suka Bakmi Fu ini. Thanks sudah bawain request kami sejarah bakmi dan sumpit. Kalau C Intan ke Kelapa Gading, kami undang makan bakmi ya. Salam. Waduh, makasih banget. Sukses dan lancar-lancar terus ya untuk usahanya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Di Saweria itu kan ada kolom pesan. Kalau teman-teman mau request atau tanya atau ngasih dukungan, itu nanti semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Intan angkat vampire China atau Jiangshi ini karena banyak banget teman-teman yang request. Intan memang aslinya itu sudah ngejadwalin supaya ngebahas Jiangshi ini di bulan Oktober, deket-deket Halloween sana kan vibe-nya dapet tuh ya, serem. Tapi karena teman-teman itu sudah banyak yang gak sabaran, makanya ini tak angkat sekarang. Vampire China dikenal dengan Jiangshi. Jiang artinya kaku, Shi artinya jenazah. Film-film tentang Jiangshi ini ngehit di tahun 1980-an, masuk ke Indo juga. Itu yang menyebabkan image Jiangshi itu fiktif. Jiangshi ini bisa bunuh orang lah, gigit orang lah, nularin orang lah. Kalau itu memang fiktif. Tapi kalau Jiangshi yang lompat-lompat sambil tangan menjulur kayak gini, ini tidak fiktif. Lah kok bisa? Fenomena ini berawal dari kepercayaan orang saat itu. Apabila dia punya sanak saudara, misalkan yang tugasnya itu jauh dari rumah. Apabila dia itu meninggal, terus kalau dikubur di tanah asing, itu rohnya akan menderita karena kangen rumah. Lah normalnya keluarga yang ditinggalkan kan nggak tega kan kasihan. Tapi di sisi lain kalau jenazahnya itu dipeti terus dipulangkan, ongkosnya akan mahal. Maka orang-orang zaman dulu yang pemikirannya itu masih sempit, dia mendatangi pemuka agama Tao. Sumber mengatakan dia adalah pendeta Tao. Tapi itu pendeta, bukan pendetanya orang Kristen itu ya guys ya. Itu pendeta Tao. Tao itu salah satu agama juga di Tiongkok sana. Mereka minta pendeta Tao itu untuk ngehidupin jenazah yang sudah meninggal itu cuman untuk pulang ke rumah. Ya Pak Pendeta, ini hidupin sebentar supaya dia pulang ke rumah. Nanti setelah di rumah cabutan lagi nyawanya nggak apa-apa. Lah pendeta Tao ini karena banyak permintaan yang masuk, loh bisnis ya kan. Ya dia memenuhi keinginan keluarga. Tapi ya bukan dengan cara membangunkan jenazah itu, ya bukan dengan cara itu. Taktiknya dengan cara seperti ini. Jenazah dipaksa tangannya itu menjulur ke depan seperti ini. Lalu tangannya ini dikasih bambu. Jadi kayak gini nih guys. Nah kayak gini ya, ini bambu ya. Bayangin ini bambu. Ini diikat, tangannya ini diikat.
Ini sampai belakang ya, sampai belakang. Terus ada dua orang hidup. Satu belakang, satu depan. Dia itu memikul bambu di bahunya. Sedangkan pendeta tahu sendiri, dia itu juga mendampingi mereka. Pendeta tahu jalan paling depan. Dia bunyikan lonceng sambil mulutnya itu mengeluarkan mantra terus. Entah itu mantra supaya terhindar dari nasib sial atau supaya jenazahnya tidak bangun lagi. Kadang yang mereka bawa itu bukan cuma satu jenazah doang. Dia kadang ngebawanya juga banyak sekalian, iya kan. Dan aktivitas ini, pekerjaan ini itu dilakukan di malam hari. Kenapa? Zaman dulu kan nggak ada balsem. Kalau misalkan jenazah itu kena matahari, ya bau dong. Kalau malam itu kan nggak panas, ya meski bau tapi nggak terlalu menyengat lah. Karena dingin, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena dipercayai orang hidup yang melihat jenazah itu akan bernasib sial. Sedangkan siang hari kan tempatnya orang beraktivitas. Kalau dia lewat di siang hari kan mengganggu. Lah terus kenapa sih pendeta tahu ini bawa lonceng itu untuk apa? Ya buat ngasih tahu orang-orang sekitar. Aku ini bawa jenazah lo, aku ini bawa jenazah lo. Supaya orang-orang itu ya mau tutup mata boleh, mau tutup pintu boleh. Pokok ngasih tahu supaya jangan dilihat. Banyak sih yang masih mempercayai kepercayaan ini sampai sekarang. Waktu Intan masih kecil, Intan kan tinggal di desa ya sama nenek di Tulungagung. Kalau misalkan ada ketemu rombongan orang bawa jenazah, itu nenek itu langsung nutupin matanya Intan kayak gini. Nenek takut Intan ketiban sial. Ya mungkin gara-gara Intan sering ditutup matanya itu ya, channel YouTube-nya Intan sekarang itu lancar-lancar, ketemu subscriber yang cerdas-cerdas dan baik banget, sering ngasih Intan semangat. Terima kasih. Lalu karena operasinya itu selalu pada malam hari, makanya ada mitos yang beredar kalau Jiangshi ini takut sama matahari. Namanya peraturan nih ya. Bagi orang bandel, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ayo, siapa yang bandel ini? Zaman segitu ya guys ya, juga ada yang bandel. Ada bunyi lonceng, bukannya nutup mata, malah ngintip. Nutup matanya itu mungkin kayak gini nih. Nah, masih ada celah untuk melihat sedikit. Kan ya ada juga orang yang penasaran. Nah, orang-orang yang bandel itu karena dia ngelihatnya sudah dari kejauhan, malam hari, ngelihatnya juga nggak full karena ngintip ya kan. Dia ngelihat apa yang dilihat itu, oh itu ada mayat loncat-loncat, itu dikawal sama dua orang. Dia lihatnya mayatnya loncat-loncat, dia ndak melihat ada bambu. Mungkin kalau menurut logikanya Intan loh ya, bambu kan kecil, sedangkan zaman dulu itu tangannya, bajunya ini, lengannya ini kan panjang-panjang. Jadi kalau dari kejauhan, bambunya itu mungkin saja tidak terlihat karena malam hari. Jadi kelihatannya jenazahnya itu lompat-lompat. Tukang bandel ini dia itu ngelihatnya sudah separuh-separuh, nggak jelas-jelas amat, tapi mulutnya kemana-mana dan membuat orang itu panik. Sebenarnya apa sih yang dilihat orang-orang lompat-lompat itu apa? Lah soalnya tadi kan Intan bilang kalau diikat sama bambu kan tangannya jenazahnya itu, bambu itu kalau misalkan sudah berat kan ya bisa melengkung. Sedangkan orang sendiri kalau bopong bambu tuh ya kan jalannya ya kadang-kadang naik turun kayak gini, makanya terlihat seperti mayatnya itu melompat-lompat, padahal ya tidak, padahal diikat sama bambu. Lalu sejak saat itu tuh orang-orang mulai kepo, orang-orang ya ada kepanikan, loh itu tuh apa, bahaya apa enggak, kok menakutkan kayak gitu, gimana cara menghindarinya. Kemudian seorang filsuf yang terkenal pada saat itu, namanya Qi Xiaolan, dia itu bilang, oh iya jenazah itu bisa hidup lagi kalau dikubur lama tapi jenazahnya itu tidak membusuk, maka itu carilah tanah yang bagus untuk dikubur. Yang kedua, jenazah itu bisa bangkit lagi kalau meninggalnya nggak wajar, kayak bunuh diri.
Yang ketiga, jenazah itu bisa hidup lagi kalau dilompati kucing hamil. Ya pendapatnya kalau dipikir sekarang nggak masuk akal sih. Tapi karena memang Choi Seol-lan ini orang yang terkenal, ya omongannya dia itu dipercayai. Konon aktivitas ini itu pernah dimanfaatin oleh sekelompok bandit untuk melarikan diri. Lah, menurut catatan Liu Powon dalam teori Jiangshi mengejar mayat dan keasliannya, dibilang kayak gini. Sekelompok bandit yang dikejar-kejar pemerintah itu berhasil melewati desa per desa ya karena dia melakukan aktivitas seperti itu. Jadi ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pendeta Tao, ini nyamar semua nih bandit-banditnya. Ada juga yang nyamar menjadi jenazahnya. Yang nyamar jadi jenazahnya itu dikasih kertas kuning supaya tidak kelihatan mukanya. Terus gitu juga dikasih daging busuk supaya baunya itu busuk. Jadi begitu dia melewati desa A gitu ya, itu tentu saja ada tentara yang menjaga. Bandit yang nyamar jadi pedagang, dia tuh bilang gini, ini semua saudara saya Pak, dia itu tewas karena perang kemarin. Lah ini jenazahnya mau dikubur di kampung halaman. Tentaranya bilang ya enggak apa-apa, tapi ya harus melewati pemeriksaan. Yang jadi pendeta tahu itu bilang, silakan diperiksa Pak, tapi hati-hati loh Pak, kalau Bapak itu bukan orang suci, energi Bapak itu bisa keserep. Nah, otomatis yang namanya tentara yo banyak membunuh orang. Pasti dia bukan orang suci. Ya akhirnya tentaranya ya udah lewat, silakan lewat. Oke, sekarang kita masuk ke trennya Jiangshi ya. Kenapa kok Jiangshi itu sampai sekarang itu masih terdengar? Karena film-filmnya Jiangshi ini ngehit banget di tahun 1980-an. Di tahun 1936 ada film layar lebar berjudul Midnight Vampire. Ini pertama kalinya vampire China diangkat menjadi layar lebar. Di situ dideskripsikan kalau vampire China itu mayat yang melompat-lompat dan mengejar manusia. Di tahun 1982 ada lagi film tentang Jiangshi yang ngehit, judulnya Encounter of the Spooky Kind. Kenapa bisa ngehit? Karena ini pertama kalinya film horor dibalut sama komedi, orang-orang banyak yang suka. Tapi yang paling ngehit itu di tahun 1985. Film yang berjudul Mr. Vampire ini mendunia, masuk box office. Bahkan pemeran utamanya Lam Ching Yin itu langsung naik daun. Dan dia langsung dibuat sequelnya ya, Mr. Vampire 1 sampai Mr. Vampire 4. Oke, sampai di sini dulu topik Intan hari ini dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.